Giliran Amin Rais turun gunung, membantai seluruh keluarga Jokowi. Gibran dikatakan bodoh dan memalukan. Kaisang dikatakan bodoh dan memalukan. Iriana dikatakan bodoh dan memalukan. Presiden Jokowi dikatakan sebagai beban negara, bahkan musuh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi sayang, itu ucapannya tidak bisa dikonfirmasi oleh fakta. Jadi ucapan itu menjadi halusinasinya yang tidak kewujudan gitu loh. Akhirnya entah harus diperiksa nggak kira-kira ini Mbah Amin Rais. Mbak Amin, coba kita dengarkan sama-sama nih. Sudah lama saya nggak ngontenin beliau yang kita hormati sama-sama. Gelandangan politik, kata Gus Dur itu seumur hidup dia akan menjadi gelandangan politik. Catat itu. Oke, coba kita cek dulu sama-sama nih pernyataan Mbah Amin. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste, tidak ada gunanya dan pemborosan. Kira-kira menurut kalian yang bodoh itu Amin Rais apa Jokowi? Yang memalukan itu Amin Rais apa Jokowi? Apa Gibran? Menurut kalian kira-kira yang bodoh itu siapa sih sebetulnya? Kalau Amin Rais pintar, maka tidak akan menjadi gelandangan politik. Cari suaka kemana-mana sekarang kan? Kalau dia pintar, gak mungkin dong jadi gelandangan politik. Bener gak? Kalau pintar udah nyalon dan menang, nyalon presiden. Kalau pintar nyalon presiden dan menang,
Coba aja Amin Rais nih sekarang tarung dengan Gibran. Amin nyalon misal capres, juga sama Gibran nyalon. Saya yakin 1000% rakyat itu masih akan memilih Gibran daripada Amin Rais. 1000%. Bukan 11% dari 100 ya, 1000%. Apalagi publik sudah tahu sekarang bagaimana kemudian kemampuan dia di dalam berkomunikasi. Yang dari awal saya pun meragukan, ya. Saya salah satu orang yang meragukan Gibran loh. Tapi ketika tampil di debat pertama, debat kedua, prediksi saya ternyata salah pula. Tapi ya biasa. Prediksi salah itu biasa. Yang penting kita katakan dengan jujur bahwa kita salah gitu loh. Apa sih? Jangan tidak mengakui kesalahan. Bahaya. Wajar kalau salah itu biasa gitu. Yang penting kita menyadari kesalahan dan kita tobat atas kesalahan itu. Itu yang penting tuh. Amin Rais mengatakan bahwa Jokowi adalah musuh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bayangkan, itu bullshit lagi ucapan. Bila Jokowi adalah musuh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka tidak mungkin ada Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tidak mungkin partai pengusung Prabowo yang didukung oleh Presiden Jokowi. Karena di sana ada Gibran. Pasti sedikit itu kalau memang Jokowi adalah musuh sebagian besar rakyat. Faktanya bagaimana? Partai pengusung Pak Prabowo paling banyak kan di antara ketiga capres ini ya. Artinya apa? Fakta membatalkan opini. Fakta membatalkan halusinasi Amin Rais. Faktanya, apalagi elektabilitas Prabowo di atas lagi. Yang kemana-mana jualan Jokowi Prabowo, ngepek gak? Ngepek. Kalau sebagian besar rakyat Indonesia itu benci Jokowi, memusuhi Jokowi, apalagi menganggap bahwa Jokowi beban negara, maka nggak usah kalian itu kampanye 01 dan 03. Karena rakyat tidak akan memilih Prabowo Subianto yang dipilih oleh Jokowi, gitu loh. Nggak usah kampanye. Kalau memang Jokowi musuh sebagian besar rakyat. Faktanya bagaimana? Enggak lagi, elektabilitasnya tertinggi, surveinya juga tertinggi. Bahkan 01 dan 03 berencana untuk kolaborasi, koalisi untuk menghantam 02. Kan itu fakta itu. Dibuktikan dari banyak hal. Dari survei, dari perdebatan. Bila Prabowo itu di bawah surveinya, maka ketika Prabowo debat dengan capres-capres yang lain, mereka tidak akan kompromi untuk menyerang satu orang yang tidak punya suara. Tapi faktanya bagaimana? Mereka berkompromi untuk menyerang satu orang. Kenapa diserang? Karena di sana banyak potensi suara. Begitupun sama debat cawapres. Yang menjadi diserangnya siapa? Kanan kiri. Gibran. Kenapa? 01 dan 03 seolah kompak menyerang Gibran. Karena di sana ada banyak lumbung suara yang diharapkan lumbung itu pindah kepada mereka yang menyerang. Kan itu fakta. Jadi stoplah kebohongan-kebohongan itu, Mbak Amin. Oke? Hati-hati ya. Pesan kepada warga NU saya sampaikan. Oleh Gus Ipul kemarin disampaikan, jangan pilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Itu notnya ya. Itu himbauan, bukan kewajiban.
Satu kali lagi, itu himbauan bukan kewajiban. Tapi bagi saya itu adalah kewajiban. Oke? Cukup ya, bagi saya, bukan bagi semua orang. Karena ada prinsip-prinsip yang saya pegang dan mengharuskan untuk tidak memilih calon yang didukung oleh mereka-mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.